Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara, apa yang nampak suatu kebetulan bagi manusia, kenyataannya itu ada di dalam rencana Tuhan. Saudara, kalau tahu tentang seorang Paulus bersama dengan perwira, saudara, hari ini kita akan membahas tentang itu di dalam Kisah Para Rasul 27 sampai 28, saudara. Selama berhari-hari, Paulus bersama perwira terombang-ambingkan di tengah badai laut. Sampailah mereka di darat, baru tahulah mereka bahwa pulau itu adalah Malta. Ketika Paulus sedang mengumpulkan ranting-ranting, keluarlah seekor ular beludak. Dan orang banyak melihat bahwa ular itu terpaut pada tangan Paulus. Ketika Paulus mengibaskannya, ia sama sekali tidak menderita suatu apapun. Bahkan orang banyak mengira bahwa Paulus akan mati rebah atau tangannya bengkak. Dan saat mereka menanti-nantikan, malah nggak terjadi apa-apa. Tidak terjadi suatu pun pada Paulus, saudara. Jadi ini hebatnya Tuhan, saudara. Kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 7 sampai yang ke-8. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan dia. Puji Tuhan, saudara. Dari ayat ini, saudara, kita belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Bahkan ketika menganggapnya suatu bencana bagi kita, Tuhan bisa menjadikan rancangan yang paling sempurna di dalam kehidupan kita. Di pasal 27, Paulus menuju Roma, tetapi di pasal 28, Paulus ada di Pulau Malta sebelum dia melanjutkan perjalanannya ke Roma. Jadi waktu di laut dia terombang-ambingkan. Mungkin ada banyak badai yang menghantam Paulus. Tetapi Paulus nggak begitu saja menyerah, saudara. Paulus melihat ada daratan, lalu dia sampai di daratan itu, saudara. Dan itu bukan suatu kebetulan kalau Paulus berhenti di pulau itu, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Bahkan ketika menganggapnya suatu bencana pun bisa menjadi rancangan yang paling sempurna, saudara. Paulus tidak terdampar di Pulau Malta secara begitu saja, saudara. Ia dibawa ke sana karena Tuhan memiliki sebuah misi baginya di pulau tersebut. Tidak ada yang kebetulan ketika Paulus berada di Pulau Malta. Ketika Paulus berada di sana, saudara, disambut, dijamu oleh gubernur di tempat itu. Paulus masuk ke kamar ayah Publius, berdoa dan menumpangkan tangan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ayah Paulus sembuh. Ini bukan sekedar tindakan kebaikan biasa yang dilakukan, saudara, tetapi ini mujizat yang nyata, kuasa Tuhan yang turut bekerja melalui hambanya, yaitu kita, saudara. Dari Paulus kita belajar bahwa Paulus memiliki iman bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, dan Paulus taat untuk bertindak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan Paulus. Gak cuma sama Paulus, saudara, kita pun bisa melakukannya. Kita bisa mendoakan orang, lalu orang itu sembuh. Tetapi itu bukan karena kita, karena Tuhan yang melakukan mujizat di dalam kehidupan seseorang, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan memiliki tujuan di balik setiap pengalaman kehidupan kita. Percayalah pada kedaulatan Tuhan di segala situasi kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Setiap peristiwa, bahkan yang paling sulit sekalipun, musibah, kehilangan, kesulitan, apapun yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita, bisa jadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Dia sedang merajut kehidupan kita, saudara, dan dia adalah perajut yang paling sempurna.
Kita juga harus belajar untuk membuka diri menjadi alatnya Tuhan yang siap sedia. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak terduga, saudara, coba tanyakan, Tuhan, apa yang ingin Engkau lakukan di dalam hidup saya di tempat ini, sekarang ini. Jadi Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan menjadikan kita alatnya. Mungkin hal-hal yang kita nggak pernah duga, tiba-tiba waktu kita berdoa, lalu orang itu sembuh, saudara. Mungkin nggak terjadi kepada kita, mungkin terjadi kepada orang lain, saudara. Tetapi biarlah kita juga mau taat mendengar suara pimpinan Roh Kudus. Yang terakhir, saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam setiap musim kehidupan kita. Mari saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah kita belajar dan mendapat pemahaman yang baru bahwa hidup kita bukanlah serangkaian peristiwa yang terjadi begitu saja, yang random begitu saja, saudara. Tetapi semua ada waktunya Tuhan. Tapi semuanya ini tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Dia yang mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dia memiliki rencana yang baik untuk setiap kita. Biarlah kita hidup dengan iman, melihat tangan Tuhan yang bekerja di balik setiap kebetulan dalam hidup kita, dan bersedia menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terakhir, ingat saudara bahwa perjalanan iman adalah perjalanan seumur hidup. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan dapat pemahaman yang baru. Kami boleh diubahkan Tuhan. Bahkan ketika kami Tuhan ada di dalam kondisi yang tak terduga sekalipun Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, kami juga mau taat atas tuntunan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus kami menaati setiap suara-suara pimpinan dari Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh mengerti tentang kedaulatan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami boleh mengerti Tuhan bahwa betapa Engkau mencintai setiap kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa mujizat masih tersedia bagi setiap kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memegang kendali sepanjang hari ini. Memberkati kami yang di dalam sekolah, di dalam perkuliahan Tuhan. Berikan kami hikmat pewahyuan Tuhan. Kami yang dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati kami di dalam pekerjaan usaha apapun yang kami lakukan. Tuhan membuatnya berhasil. Sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami mau rasakan damai sejahtera, sukacita dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.